Kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Saudaraku, kita bersyukur tinggal hitungan berapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, masuk tahun yang baru. Kalau saja di tahun-tahun 2023 Tuhan menyertai kita, saya percaya masuk tahun yang baru Tuhan yang sama pasti menyertai Anda dan saya selama-lamanya. Saudaraku, salah satu yang paling penting untuk mengakhiri tahun adalah bagaimana kita mengambil satu pelajaran dari tahun-tahun kemarin untuk menjadikan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Tentu setiap kali kita masuk tahun yang baru, setiap kita tentu memiliki banyak sikap. Bahkan sikap itu berbeda-beda, saudaraku. Ada orang masuk tahun yang baru memiliki sikap yang takut. Ada orang masuk tahun yang baru memiliki sikap yang pesimis, khawatir, takut, gelisah, bimbang. Juga ada orang masuk tahun yang baru hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi saya percaya dengan iman sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Hari ini tema atau judul khotbah kita ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, berbicara tentang percaya di dalam Yesus. Langsung saja ambil Alkitab saudara, ambil handphone saudara, gadget saudara, buka Alkitab saudara. Jangan buka TikTok saudara, jangan buka Instagram saudara, jangan buka Facebook saudara. Jangan foto saya karena saya sudah ganteng. Amin. Amin. Saudara kayak nggak ragu begitu saya ganteng. Saya ganteng Bapak Ibu. Amin. Iya. Saya ini makhluk ciptaan yang paling sempurna. Amin. Saudara, kalau hari ini wajahnya jelek nggak seganteng saya, tetap bersyukur. Amin. Tetap bersyukur. Ada orang ya sampai hampir putus asa gitu lah. Iya. Karena pergumulannya banyak gitu. Wajahnya juga ya nggak cakep-cakep banget lah gitu ya. Tapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa tetap harus mengucap syukur. Amin. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk yang lain. Ayo kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 18 nanti surat 19, lalu tiba di ayat 23, sama-sama kita baca. Judul berikutnya adalah Tuhan berjanji memberikan daging. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19 saudara. Tetapi genaplah sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Ayat 21 saudara. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 3, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk apa? Melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, saya belajar bahwa
hidup manusia itu terdiri dari yang namanya 3 fase. Yang pertama ada fase yang namanya fase masa lampau. Nah, apa itu fase masa lampau, Pak? Fase masa lampau adalah peristiwa atau kejadian yang telah berlalu dan tidak akan terulang lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang fase masa lampau, banyak pelajaran yang penting kita dapat. Karena dari fase masa lampau, pelajaran penting masa lampau mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang indah. Baik itu suka, baik itu duka, maupun canda dan tawa. Lalu kemudian Bapak Ibu ada yang namanya fase masa sekarang. Fase masa sekarang ini yang sekarang kita jalani. Misalkan saudara beribadah, memuji, menyembah, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi seharian ini saudara lagi ngapain? Itu fase masa sekarang. Lalu yang ketiga saya pelajari fase yang namanya masa yang akan datang. Jadi fase masa yang akan datang ini berbicara tentang di mana apa yang kita kerjakan hari ini menentukan masa depan kita yang akan datang. Misalkan saudara beribadah, ini menentukan masa depan saudara. Misalkan saudara bekerja, menentukan masa depan saudara. Misalkan saudara lagi studi, tentu menentukan masa depan Anda dan saya. Nah, fase-fase yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu tentu ini dialami setiap manusia, dialami setiap orang percaya. Masa sekarang dan masa yang akan datang pasti kita akan lewati bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Katakan amin. Nah, saudaraku, manusia memang seringkali berubah-ubah. Setiap keputusan yang diambil tentu berubah-ubah. Dan rambut yang tadinya misalkan ya, potongannya misalkan ke kanan bisa ke kiri, sisanya ke kanan bisa ke kiri. Yang tadinya misalkan orang kurus bisa jadi gemuk gitu. Orang yang tadinya ya memiliki pendidikan yang tinggi bisa-bisa dia mengambil kuliah lebih tinggi lagi. Lalu ada orang ya misalkan miskin menjadi orang kaya. Nah, itu gaya hidup manusia. Gaya hidup manusia pasti berubah-ubah. Tetapi Bapak Ibu, saya memberitahu saudara bahwa Yesus dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, bangsa Israel, bangsa ini kalau kita lihat tadi pembacaan firman Tuhan tadi, bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Musa. Bangsa ini teringat di Mesir bagaimana ketika mereka sedang di Mesir dalam perbudakan. Bahkan kalau kita lihat nanti kita pelajari bagaimana mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka teringat bahwa di Mesir mereka makan semua serba ada, makan daging, ya, makan mentimun, bawang pre, bawang putih, bawang merah, semua bawang pun dibawa oleh bangsa Mesir. Tetapi waktu mereka keluar dari Mesir, berjalan menuju tanah Kanaan, mereka cuma makan apa? Mana dari sorga. Nah, mereka tidak tahu bahwa mana dari sorga ini adalah pemberian dari Allah. Mana dari sorga ini adalah mana yang tidak akan pernah habis-habisnya. Makanan-makanan rohani, bukan bentuk makanan jasmani. Tetapi tahukah saudaraku Bapak Ibu, ini yang dialami setiap bangsa Israel. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, kenapa kita harus percaya di dalam Yesus pasti diberkati masuk tahun yang baru. Ada 3 alasan yang ingin kita pelajari. Yang pertama, kita lihat Alkitab kita Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Silakan Pak. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Firman Tuhan, dengan perikop Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang saja yang kita lihat. Nah, perhatikan di sana ada siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat di Mesir kita makan kita makan apa? Semangka. Makan apa? Bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada satupun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, bangsa Israel mengingat masa lalu ketika mereka tinggal di Mesir. Bangsa ini berkata, siapa yang akan memberi kita makan? Mereka inginnya maunya makan apa? Makan daging.
Ya kan, bangsa ini bangsa yang rakus. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu diri, ya kan? Sudah diberi daging masih ingin minta daging. HP mau lo dihita, italak Batak, mau lo terus makan daging, ya kan? Asam urat, darah tinggi, ya kan? Nah, bangsa ini mungkin ya menurut saya, memang ya nggak tahu mengerti tentang latar belakang mereka tinggal di mana. Padahal di Mesir mungkin menurut tafsiran saya tahu kalau orang dalam perbudakan atau istilah dalam penjara nggak seenak mereka ingin makan di sana. Ya memang mungkin ya mereka makan daging, tapi tidak sepuas apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin mau. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa kenapa kita percaya di dalam Yesus kita diberkati masuk tahun yang baru. Alasan yang pertama adalah supaya kita tidak mengingat masa lalu, tetapi melangkah dengan iman. Bilang sama saya, katakan melangkah dengan iman. Anda dan saya harus melangkah dengan iman. Anda dan saya harus melupakan masa lalu. Karena masa lalu, masa lampau yang saudara sudah lewati, itu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah bisa diulang kembali, diputar kembali. Karena dunia ini akan terus berputar sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap Anda dan saya jangan seperti orang bangsa Israel. Mereka ingin kembali ke manusia lama. Mereka ingat dosa mereka. Saudara harus berani dan move on dari keinginan-keinginan dunia ini. Karena saudara bukan berasal dari dunia. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 berkata, yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Akulah dia yang apa? Menghapus dosa pemberontakanmu oleh apa? Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Nah, bayangkan Nabi Yesaya berkata, dan ini nubuatan seorang nabi. Dia bilang Tuhan saja tidak mengingat-ingat dosamu. Siapa kita hari ini? Sering sekali kita mengingat dosa kita. Sering sekali kita hari-hari ini mengingat masa lalu kita. Saya sebagai hamba Allah ingin memberitahu kepada saudara, jangan pernah mengingat-ingat masa lalu. Kalau hal yang baik perlu diingat, tetapi kalau hal yang buruk Bapak Ibu, jangan perlu ingat kita lagi. Nah, yang menjadi